Selamat pagi Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau berkumpul di tempat saya ya Bu. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang PBB dan pemberantasan sarang nyamuk. Ya, sebelumnya ini ya Bu, saya bagikan listatnya dulu. Nah, ini listatnya tentang waspada demam berdarah dengan 3M plus ya Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang demam berdarah. Di sini demam berdarah itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus ya. Untuk penyebabnya itu tadi ya virus Dengue, kemudian karena ditularkan oleh gigitan nyamuk. Nah, selain itu karena lingkungan yang kurang bersih dan kurangnya sanitasi. Semisal lingkungan yang kurang bersih itu tidak dibersihkan kayak gitu ya. Terus kemudian untuk sanitasi itu seperti jendela, ventilasi yang tidak dibuka, terus kemudian cahaya itu kurang masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Selanjutnya ya Bu, kemudian itu tanda gejala dari penyakit DBD. Tanda gejala penyakit DBD itu ada demam, mual dan muntah, nyeri, kemudian ada mimisan, itu termasuk perdarahan. Jika terjadi perdarahan itu ada mimisan, terus bisa jadi gusi berdarah. Kemudian ada juga bintik-bintik merah pada tubuh. Nah, di sini demam ya Bu, ini demam itu terjadi siklusnya atau waktunya itu 1-7 hari atau bisa disebut juga 1 minggu. Dalam siklus ini itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu fase demam, yang kedua fase kritis, yang ketiga itu fase pemulihan. Nah, fase yang pertama itu kan fase demam. Nah, di sini fase demam terjadi itu antara hari ke-1 sampai hari ke-3. Di sini terjadi demam tinggi, kira-kira itu ada 40 derajat Celcius panas tubuhnya. Nah, kemudian dilanjut ke fase yang kedua. Fase yang kedua itu fase kritis. Nah, pada fase kritis ini terjadi antara hari ke-4 dan hari ke-5. Ini fase kritis malah demamnya turun lah, dikiranya kan mau sembuh kan, itu malah fase terberat dari DBD. Nah, itu tubuh itu hanya demam 37 derajat Celcius, berarti kan sudah adem kan Bu. Kalau 40 derajat kan panas. Nah, di situ. Nah, di sini juga di fase kritis terjadi penurunan trombosit pada tubuh. Jadi perlu penanganan yang baik dalam fase ini terutama. Nah, kemudian dilanjut ke fase yang ketiga yaitu fase pemulihan. Fase pemulihan terjadi antara pada hari ke-6 dan ke-7. Di sini demam kembali naik. Nah, tapi trombosit berangsur-angsur mulai membaik dan menunjukkan nilai normal kembali jika ditangani dengan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik juga gitu. Terus yang selanjutnya itu akibat ya Bu, akibat dari DBD ini itu yang pertama dehidrasi. Tahu dehidrasi Bu? Apa Bu? Kekurangan cairan. Nah, ya dehidrasi itu kekurangan cairan. Jadi dehidrasi kan kekurangan cairan. Di sini DBD itu kan tadi ada tanda gejala demam. Nah, otomatis jika demam itu cairan yang ada di tubuh ikut menguap. Jadi jika tidak diberi minum yang banyak, maka terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, selanjutnya itu ada kejang. Kejang itu dapat dipengaruhi karena adanya demam yang terlalu tinggi. Jadi jika seseorang itu memiliki rentang ketahanan tubuh terhadap panas masing-masing. Jika seseorang itu tidak kuat, daya tahan tubuhnya tidak kuat terhadap demam atau panas tersebut, maka akan terjadi kejang. Nah, kemudian jika DBD ini tidak ditangani, bisa juga menyebabkan kematian karena trombositnya semakin menurun terus seperti itu. Dan selanjutnya untuk penanganannya bisa dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat seperti
di puskesmas atau klinik seperti itu untuk cek trombositnya. Untuk nilai normal trombosit 150.000 sampai 450.000. Di sini itu untuk dewasa, anak-anak itu juga sama, kisarannya seperti itu sama. Terus yang selanjutnya di sini ada pencegahan, ya Bu. Pencegahan untuk demam berdarah itu ada PSN. PSN itu pemberantasan sarang nyamuk, dan ini program pemerintah yaitu program 3M+. 3M+ ini terdiri dari yang utama yaitu menguras dan mengikat, kemudian menutup tempat penampungan air, kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Ini yang utama. Nah, kemudian ditambah dengan plusnya itu yang pertama memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, kemudian menggunakan obat anti nyamuk, yang ketiga itu memasang kasa atau kawat pada jendela dan ventilasi, selanjutnya gotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, kemudian memeriksa atau mengecek tempat-tempat penampungan air, selanjutnya meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup. Jadi itu kan seringnya kalau di rumah itu kan pakai kosong ya, disantelin kayak gitu. Nah, itu bisa buat sarang nyamuk Bu. Jadi kalau misal pakaian itu lebih baik ditaruh di wadah, kemudian ditutup dengan rapat. Nah, kemudian selanjutnya ada pemberian larvasida pada penampungan yang susah dikuras. Nah, larvasida ini contohnya kemarin tuh yang ada di kuesioner, ingat pupuk abate. Nah, itu salah satunya, itu bisa didapatkan di apotek, bisa dibeli di apotek. Kemudian yang selanjutnya memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Nah, di sini kalau misal ada saluran air atau talang yang tidak lancar, itu di situ bisa untuk sarang nyamuk, jadi harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir ada menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah kan sekarang lagi musimnya bunga ya Bu. Nah, itu di depan rumah bisa Bu ditanami misal serai wangi, lavender, kayak gitu bisa mengusir nyamuk karena tidak suka dengan ya. Dari yang saya jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang mau diisi silakan. Kalau mau bertanya terkait yang tadi saya jelaskan atau apa yang misal kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo kalau mau tanya. Cukup. Ya nggak ada yang tanya ya. Ya udah. Terima kasih Bu atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.